Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi ekonomi politik yang ke berapa ya, ke-8 kalau nggak salah ya. Materi kita hari ini tentang ekonomi politik Indonesia pada era reformasi ya. Baik, sebelumnya kita pernah bicara tentang ekonomi politik Indonesia era Orde Baru, maka sekarang kita bicara tentang yang reformasi ya. Nah, tentu di masa reformasi ini kita mengetahui ada banyak pemimpin silih berganti ya. Mulai dari Pak Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan sekarang Jokowi. Nah, jadi masing-masing kepemimpinan ini tentu memiliki ciri khas, cara pandang, perspektif, dan kebijakan ekonomi politik yang juga berbeda-beda. Dan tantangan yang dihadapi pada setiap zaman pun kan berbeda-beda gitu ya. Ditambah dengan visi dan kemudian ideologi dari masing-masing pemimpin ini juga berbeda-beda. Kita lihat Habibie dulu. Habibie ini memimpin pada masa transisi reformasi, di mana beliau menjadi presiden menggantikan Presiden Soeharto ya, karena saat itu beliau menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Nah, jadi beliau otomatis dilantik menjadi presiden ketika Soeharto mengundurkan diri ya. Nah, jadi Habibie adalah pemimpin yang membawa Indonesia menuju transisi reformasi ya. Jadi beliau menjadi presiden yang pada masa di mana sentimen reformasi sangat kuat, sehingga langkah-langkah kebijakan yang dilakukan oleh Habibie itu menuntut upaya reformasi yang signifikan dan sangat berbeda dibanding pendahulunya Pak Harto ya. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Pak Habibie dan sampai sekarang berlangsung adalah dikeluarkannya Bank Indonesia dari kabinet. Ya, sebelumnya itu di masa Pak Harto, BI itu adalah bagian dari kabinet, setara menteri gitu ya. Kalau sekarang Bank Indonesia itu menjadi lembaga terpisah yang dia tidak di bawah presiden langsung, dia enggak apa namanya, dia lembaga otonom lah gitu ya. Jadi tidak di bawah, tidak setara dengan menteri begitu. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena BI perlu memiliki kekuatan yang lebih dalam mengatur ekonomi, karena mereka perlu membuat kebijakan moneter dan berbagai kebijakan lainnya yang itu nggak boleh diintervensi oleh pemerintah gitu ya. Nah, itulah sebabnya kenapa BI dipisahkan dari kabinetnya. Kemudian di masa Habibie juga lah otonomi daerah yang di dalamnya termasuk otonomi fiskal itu diberlakukan. Beliau juga merubah pendekatan pembangunan Indonesia yang sebelumnya bersifat top down dari atas ke bawah menjadi bottom up dari bawah ke atas dengan konsep otonomi daerah ini gitu ya. Nah, di samping itu Habibie juga membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 yang melarang segala bentuk praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Ini yang jamak, yang lumrah terjadi pada masa Orde Baru, di mana kroni-kroni Soeharto itu mendapatkan hak monopoli yang istimewa misalnya ya, kemudian atau dalam persaingan pasar itu sangat diuntungkan lah begitu. Kan ini menghambat kemajuan ekonomi. Ini yang disebut oleh para mafia berkelit itu sebagai ekonomi berbiaya tinggi. Nah, oleh sebab itu Habibie menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu yang berisi larangan terhadap segala bentuk praktek monopoli di Indonesia. Ya. Habibie juga lah orang yang kemudian mengesahkan dan mengendorse kebebasan pers ya. Kemudian beliau juga yang kemudian saking bebasnya gitu ya, memberikan pilihan kepada Timur Timur untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia ataupun pisah menjadi negara sendiri melalui sebuah referendum ya, yang kita ketahui kemudian mereka memilih untuk berpisah dari Republik Indonesia. Ya, kemudian inisiasi penghapusan dui fungsi ABRI juga dimulai di masa Habibie meskipun eksekusinya nanti di era Presiden Gus Dur ya. Nah, itu semua merupakan bagian dari jasa penting pemerintahan Habibie, teman-teman. Jadi sangat bertolak belakang dengan pemerintahan Orde Baru ya, yang sangat sentralistik. Nah, ini penguatan otonomi daerah, kebebasan itu ada di masa Presiden Habibie ya. Beliau memimpin tidak lama ya, setahun lebih sedikit gitu, kemudian berakhir masa jabatannya. Salah satu hal baik yang dilakukan oleh Habibie juga adalah beliau mempercepat pelaksanaan pemilu
ya yang sedianya harusnya dilaksanakan pada tahun 2002 ya, dilaksanakan pada tahun 99. Nah, sehingga beliau tidak lama menjadi presiden. Lalu setelah Habibie yang naik menjadi presiden adalah Abdurrahman Wahid atau yang sering dipanggil Gus Dur. Beliau ini memiliki pandangan yang sangat kuat mengenai pluralisme terutama dalam beragama dan etnisitas ya. Nah, ini sangat tergambar dari kebijakan-kebijakan yang sangat sebenarnya rada kontroversial saat itu gitu ya. Seperti misalnya beliau menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional ya. Kemudian beliau mengakui Konghucu sebagai salah satu agama resmi negara ya. Kemudian beliau juga menghapuskan larangan PKI meskipun ini gagal ya. Jadi karena keputusan presiden itu posisinya lebih rendah dibanding keputusan MPRS. Nah, sedangkan pembubaran PKI itu kan menggunakan ketetapan MPRS gitu ya. Jadi tidak bisa dibubarkan oleh presiden saja kecuali kalau MPR yang membubarkannya. Nah, jadi semua kondisi itu, semua kebijakan itu menjadikan Gus Dur menjadi sosok yang dekat dengan komunitas Tionghoa di Indonesia, termasuk juga dengan komunitas-komunitas internasional karena dianggap pro terhadap pluralisme dan hak asasi manusia. Nah, sehingga beliau mendapat dukungan dari para pelaku usaha yang beretnis Tionghoa gitu ya, yang ini penting perannya dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sehingga untuk pertama kali setelah reformasi, ekonomi Indonesia tumbuh positif setelah pada tahun 98 tumbuh negatif ya, kemudian di era Habibie tumbuh 0, sekian persen. Nah, di era Gus Dur itu tumbuh menjadi 4, sekian persen ya, itu sangat baik saat itu. Nah, jadi berikutnya Gus Dur juga melakukan reformasi birokrasi ya, secara kontroversial juga sebenarnya. Beliau membubarkan beberapa kementerian gitu ya, tapi menaikkan gaji PNS ya. Jadi ini kemudian untuk mendorong konsumsi agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi juga saat itu gitu. Nah, gagasan saking pluralismenya ya, saking pluralnya pemikiran Gus Dur ini, gagasan pluralismenya itu mendorong dia untuk menginisiasi membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Dengan alasan untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara dan untuk keuntungan ekonomi kedua negara, karena Israel kan salah satu market yang besar gitu ya. Tentu ide ini ditentang oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang sudah lama bersipati dengan Palestina dan salah satu isu yang membuat Gus Dur kemudian diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden adalah ini. Jadi Gus Dur satu-satunya presiden yang berusaha untuk membuka hubungan diplomatik dan mengakui Israel sebagai sebuah negara, dan tidak ada presiden setelah itu yang berani ya, karena itu yang membuat dia terjungkal dulu dari kursi kepresidenannya. Nah, di bahasa Gus Dur ini juga dui fungsi ABRI itu dihapuskan. Nah, dui fungsi ABRI itu maknanya dulunya kan di masa Soeharto, ABRI itu memerankan dua fungsi, yaitu pertahanan keamanan negara ya, dan juga stabilitas nasional dalam bentuk Kamtibmas, keamanan dan ketertiban nasional. Nah, sehingga dia terlibat dalam politik, dalam sosial dan sebagainya. Nah, di DPR itu ada perwakilan ABRI dan seterusnya ya. Nah, dui fungsi ABRI dihapuskan, TNI dan Polri dipisahkan oleh Gus Dur ya, sehingga yang fokus pada Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat itu adalah polisi. Sedangkan tentara atau TNI itu sepenuhnya berfungsi untuk keperluan militer saja, sehingga dasarnya mereka dikembalikan ke barak lah, tidak lagi terlibat dalam urusan-urusan politik. Nah, itu peran Gus Dur pada masa itu ya. Nah, tentu hal ini, reformasi birokrasi dan reformasi institusional seperti ini mengembalikan, menumbuhkan kepercayaan investor ya, baik asing maupun domestik untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, kemudian Gus Dur juga tidak lama ya menjadi presiden. Beliau digantikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang waktu itu adalah wakil presidennya ya. Karena berbagai isu, jadi sebenarnya sih skandal yang dimunculkan saat pelengseran Gus Dur itu adalah skandal korupsi di Bulog ya, tapi sebenarnya itu adalah akumulasi kekecewaan DPR dan masyarakat ya, karena berbagai upaya kontroversial Gus Dur, terutama tentang upayanya untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel tadi itu ya. Nah, pada masa pemerintahan Megawati banyak BUMN yang diprivatisasi
Privatisasi ini istilah lainnya dijual gitu ya ke swasta. Malah hampir seluruh BUMN saat itu dijual. Termasuk yang paling terkenal adalah Indosat. Permasalahannya adalah ternyata semua BUMN itu sebagian besarnya dijual kepada asing. Sehingga itu mengganggu perasaan kedaulatan masyarakat Indonesia. Sebenarnya tujuan melakukan privatisasi itu ada bagusnya juga ya, karena saat itu kebiasaan sejak era Orde Baru, BUMN itu dijadikan sebagai sapi perah dari para politisi tertentu gitu ya, yang menekan BUMN untuk nyetor ke mereka lah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu biasa dilakukan. Nah, sehingga di era Megawati inginnya itu tidak lagi dilakukan, hanya dijual aja gitu loh. Di samping tidak efisien juga kan BUMN ini. Cuma masalahnya dia dijual kepada swasta luar negeri asing gitu. Jadi kalau dijual ke swasta dalam negeri mungkin orang tidak terlalu ribut ya, tapi karena dijual ke luar negeri, orang waktu itu sampai sekarang malah itu mempermasalahkan. Ya. Nah, di masa Presiden Megawati inilah juga terjadi banyak sekali kerusuhan sosial dan politik ya. Di antaranya kalau Anda ingat dulu ada peristiwa Sampit, itu orang sampai bunuh-bunuhan ya, kerusuhan sosial lah ya. Kepala orang ditenteng kemana-mana atas nama agama ya, perangnya ya, Kristen lawan Islam lah. Dan itu meluas ke hampir seluruh Indonesia. Di Maluku, bahkan di NTB juga waktu itu gereja-gereja dibakar ya, dan seterusnya ya. Sedangkan di NTT, di Maluku tuh masjid-masjid dibakar, orang-orang dibunuh ya, hanya karena dia Muslim misalnya, dia dibunuh oleh Kristen, atau orang itu dibunuh hanya karena dia berKTP Kristen misalnya. Nah, jadi ini sempat terjadi dulu di masa Presiden Megawati ya. Ditambah dengan munculnya gerakan Aceh Merdeka yang semakin semakin berani menunjukkan dirinya secara militer gitu. Nah, jadi benar-benar gejolak sosial politiknya luar biasa di era Megawati ini ya. Mungkin saya tidak tahu sebabnya apa ya pastinya. Mungkin karena dianggap kepemimpinannya lemah karena perempuan ya, atau juga ya memang itu ya banyak hal lah yang bisa menyebabkan itu gitu. Termasuk juga waktu itu terjadi bom Bali dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang membuat Indonesia saat itu menjadi tidak menarik bagi investor, sehingga realisasi investasi di Indonesia itu sangat rendah karena aspek keamanannya itu tidak terjamin gitu loh. Ya. Nah, di sisi lain juga angka korupsi di Indonesia kan masih tinggi saat itu, sehingga Presiden Megawati dan timnya lah gitu ya, pemerintahan saat itu mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dengan niat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Tapi selama pemerintahan Megawati itu hampir tidak pernah terdengar sebenarnya kiprah dari KPK ini. Tidak ada yang ditangkap lah, apa segala macam. Jadi didirikan aja tapi kayak tidak berfungsi gitu ya. Nah, karena kehilangan kepercayaan oleh semua hal tadi itu, maka kemudian pemerintah bersama DPR tentu saja saat itu, MPR ya, berusaha untuk menarik kepercayaan internasional kepada Indonesia dengan apa? Dengan melakukan reformasi politik yang signifikan, yaitu dengan menetapkan bahwa pemilu presiden dan wapres akan dilakukan secara langsung. Kan sebelumnya presiden itu dipilih oleh MPR ya, oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, tapi sekarang di era Megawati diputuskan bahwa presiden dipilih secara langsung. Meskipun ini bukan inisiasi dari Megawati ya, ini kehendak MPR, tapi kemudian disetujui oleh semua pihak saat itu. Nah, sehingga sejak tahun 2004 presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat ya. Nah, pemilihan langsung presiden pada tahun 2004 menghadirkan SBY sebagai sosok leader, sosok pemimpin gitu ya. Nah, begitu pertama kali memimpin, SBY disambut oleh banyak kondisi yang tidak mengenakkan sebenarnya, seperti tsunami besar yang terjadi di Aceh. Kalau Anda ingat tahun 2005 akhir ya, 2004 akhir, Desember 2004 itu ada gempa yang besar sekali mengguncang Aceh dan sekitarnya gitu ya. Ratusan ribu orang meninggal waktu itu. Ya, SBY juga dilimpahkan atau diwariskan gejolak-gejolak politik sisa-sisa era Megawati itu gitu ya, dengan GAM ya, dengan sisa-sisa kerusuhan rasial di beberapa daerah itu masih berlangsung sebenarnya di awal-awal kepemimpinan SBY itu. Tapi kemudian SBY dan JK waktu itu sebagai wakil presidennya itu berhasil menyelesaikan beberapa konflik sosial itu dengan berunding ya. Jadi kita tahu ada perundingan Helsinki di Finlandia antara pemerintah RI dengan GAM.
Gerakan Aceh Merdeka yang kemudian bersepakat untuk memberikan status otonomi khusus kepada Aceh, ya. Kalau Papua udah sebelumnya memang dikasih otonomi khusus ya. Nah, otonomi khusus Aceh ini memungkinkan Aceh untuk memiliki hukum sendiri di luar hukum Republik Indonesia ya. Tetapi secara struktural kekuasaan ya dia adalah salah satu provinsi di Indonesia gitu. Nah, jadi itu yang terjadi ya. Jadi di Aceh itu berlaku dua hukum, hukum negara Republik Indonesia dengan hukum lokal di Aceh gitu ya. Nah, yang berbau syariah. Makanya di sana kalau nggak pakai jilbab bisa ditangkap, dicambuk dan seterusnya gitu. Ya. Nah, di masa ini juga SBY membentuk tim Densus 88 anti teror, ini sering kita dengar pasti di berita ya. Nah, ini untuk mengatasi terorisme. Dan seluruh dunia, ya kalau nggak seluruhnya sebagian besar lah ya, yang terutama Amerika Serikat mengakui bahwa langkah ini, Densus 88 ini salah satu unit yang paling sukses dalam menangani terorisme di seluruh dunia. Nah, jadi dengan adanya ini kemudian Indonesia mendapat kepercayaan dari Barat, dari luar negeri gitu ya, bahwa keamanan bisa dikendalikan ya, ketertiban masyarakat bisa diatur gitu ya, sehingga investasi mulai banyak masuk ya, baik asing maupun domestik ya. Nah, inilah yang kemudian saya sebut sebagai stabilitas baru. Stabilitas yang pernah terjadi pada masa Orde Baru sekarang terjadi lagi ya di era pemerintahan SBY ya. Investasi asing masuk dengan signifikan ya, pertumbuhan ekonomi menjadi kembali tinggi ya, 6-7% saat itu ya. Angka kemiskinan terus turun ya, melanjutkan tren yang terjadi pada era Orde Baru ya. Kemudian Indonesia bahkan menjadi anggota G20, Government 20. G20 itu adalah negara-negara dengan PDB terbesar di dunia. 20 negara dengan PDB terbesar di dunia kira-kira. Nah, waktu itu kalau kita masuk G20 berarti PDB kita udah besar begitu kira-kira. Nah, kemudian tahun 2010 juga Indonesia lunas utangnya di IMF, utang yang dulu diambil semasa krisis ekonomi 98 itu dilunasi pada tahun 2010 gitu ya. Bahkan saat itu Indonesia mulai menjadi negara donor internasional. Jadi Indonesia tidak lagi menjadi negara penerima donor ya, seperti sebelum-sebelumnya, tapi justru menjadi negara donor. Dianggap sudah mapan begitu secara internasional. Nah, jadi itu yang terjadi pada era pemerintahan Presiden SBY ya. Nah, pemberantasan korupsi juga terlihat sangat agresif ya. KPK saat itu sangat kuat. Ya, kita mengetahui ya bagaimana KPK sangat garang pada masa-masa itu. Banyak pejabat publik yang ditangkap dan sebagainya ya. Indeks korupsi Indonesia secara global juga turun, yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang ya peringkat kebersihannya atau peringkat korupsinya menurun lah gitu. Jadi nggak dianggap sebagai korup banget, meskipun masih korup juga gitu ya. Tapi nggak banget lah gitu. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh SBY. Jadi membawa stabilitas baru kepada bangsa ini, meski tentu masih banyak kekurangan-kekurangan ya. Salah satu kekurangan yang banyak disorot di era pemerintahan SBY adalah ketika terjadi krisis ekonomi tahun 2008 ya, di mana dunia mengalami krisis ekonomi ya, yang juga melanda Indonesia. Nah, oleh pemerintahan SBY, oleh tim ekonomi SBY waktu itu dikeluarkan berbagai kebijakan, yang salah satunya adalah melakukan bailout atau memberi bantuan tunai kepada Bank Senturi. Ya, nilainya 6 triliun waktu itu ya. Nah, kenapa Senturi dikasih dana 6 triliun untuk bailout gitu ya? Karena kan banyak orang nabung di Senturi. Saat itu ada orang yang menarik uangnya dari Senturi, tapi ternyata bank itu tidak punya cukup uang gitu untuk dikasih ke nasabahnya yang ingin narik tabungannya. Itu kan aneh ya. Jadi saya nabung di bank, ketika saya ingin mengambil tabungan saya dalam bentuk cash, bank bilang nggak ada uangnya gitu. Nah, jadi proteslah orang ini yang kemudian disebarkanlah di berbagai kesempatan, sehingga banyak orang panik dan orang-orang semakin banyak yang ingin mengambil uangnya di Bank Senturi. Semakin kewalahan Senturi tidak punya uang untuk dikasih kepada nasabahnya, padahal itu tabungan orang gitu. Nah, oleh sebab itu untuk menyelamatkan Senturi, pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk bailout. Yang ini yang kemudian ditengarai sebagai korupsi waktu itu gitu ya. Nah, karena kenapa pemerintah ngasih? Karena nanti akan menyebabkan crash gitu. Argumennya pemerintah, kalau tidak dibantu gitu ya, nanti bank-bank lain akan kena impact-nya gitu loh. Jadi nasabah di bank lain akan menarik uangnya dari bank, terjadi crash di masyarakat, sehingga
apa namanya, masyarakat narik uang dari bank, maka krisis itu tidak bisa dikendalikan gitu. Nah, jadi dengan cara itu kemudian krisis bisa dikendalikan kira-kira gitulah. Nah, meskipun ternyata setelah ditelusuri sebenarnya kebutuhan likuiditas Bank Senturi itu hanya 600 miliar yang diajukan gitu ya. Tapi yang dicairkan oleh pemerintah itu 6 triliun. Nah, kemana sisanya itu gitu ya. Nah, itu yang memang waktu itu sempat jadi masalah besar di Indonesia ya. Sampai mau memberhentikan SBY sempat waktu itu ya, meskipun gagal proses itu gitu. Nah, jadi apa itu yang terjadi pada Bank Senturi. Nah, peristiwa inilah yang kemudian peristiwa Bank Senturi ini kemudian membuat pemerintah melakukan reformasi institusional, yaitu dengan membentuk lembaga penjamin simpanan atau LPS dan otoritas jasa keuangan OJK yang fungsinya mengawasi bank ya, sehingga tidak boleh lagi ada bank yang gagal bayar seperti itu. Nah, jadi itu perjalanan sejarahnya ya. Nah, lalu sekarang kita memasuki era pemerintahan Presiden Joko Widodo ya. Beliau memiliki ambisi pemerataan yang bagus menurut saya, luar biasa ya. Pada periode pertamanya Jokowi JK itu ya sangat fokus pada pembangunan infrastruktur, terutama di luar Jawa ya, untuk mendorong pemerataan nasional ya. Ini hal yang positif karena sebelum-sebelumnya Jawa itu kan terlalu jauh jomplang dengan luar Jawa gitu. Jawa sebegitu majunya, luar Jawa sebegitu tidak majunya gitu. Nah, upaya seperti Jokowi ini penting gitu ya untuk mempercepat pertumbuhan di wilayah non Jawa. Ya, jadi meskipun dianggap tidak efisien secara ekonomi, tetapi itu setidaknya memenuhi rasa adil masyarakat gitu ya. Nah, pemerintahan Jokowi ini secara ekonomi dia sangat kuat dalam narasi jangka panjang. Tujuan-tujuan jangka panjang itu bagus sekali kalau kita baca ya. Tetapi ketika dieksekusi ya, ketika diterjemahkan ke dalam perencanaan dan jangka pendek itu lemah sekali menurut saya. Sering terjadi inkonsistensi kebijakan gitu. Nah, ini yang menjadi masalah lah gitu ya dalam pemerintahan Jokowi, terutama di periode pertamanya. Banyak juga kritik yang dilakukan kepada Jokowi karena itu gitu loh. Jadi tujuan jangka panjangnya apa, eksekusi jangka pendeknya malah kok sebaliknya gitu. Nah, jadi begitu misalnya ya, tujuan jangka panjangnya adalah kedaulatan nasional. Dia bahkan ingin membeli kembali Indosat gitu ya, yang pernah dijual oleh Megawati. Nah, itu yang disampaikan dalam janji politiknya tahun 2014. Tapi ketika berkuasa yang dilakukan apa? Malah ingin memperluas privatisasi itu. Ingin menjual BUMN yang lain. Bahkan bandara-bandara juga ingin diprivatisasi. Nah, ini kan tidak konsisten. Nah, ini yang saya maksud dengan lemah dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan jangka pendek gitu loh. Ya. Nah, pemerintah Jokowi juga dikenal sangat dekat dengan Cina ya, dan cenderung berpaling dari kekuatan Barat yang pada zaman SBY itu sangat dekat dengan Barat. SBY bahkan pernah mengatakan Amerika adalah rumah keduanya gitu. Nah, di era Jokowi dia meninggalkan itu dan menjadi sangat dekat dengan Cina. Investasi dari Cina banyak, utang dari Cina apalagi sangat banyak di Indonesia gitu ya, dengan syarat-syarat dari Cina, dan ini juga sempat menimbulkan masalah bahkan sampai sekarang. Karena Cina itu mau berinvestasi di Indonesia, mau ngasih utang ke Indonesia dengan syarat-syarat yang sebenarnya merugikan kita. Contohnya misalnya adalah tenaga kerjanya harus dari mereka dan segala macam ya, sehingga banyak sekali masuk tenaga kerja asing dari Cina yang sering kita dengar di TV gitu ya, baik secara legal maupun secara ilegal. Nah, bahkan terakhir dengan Omnibus Law itu memungkinkan untuk para pekerja dari Cina atau dari manapun gitu ya untuk masuk ke Indonesia itu tanpa keharusan bisa belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden dan pemerintahan Jokowi gitu ya untuk memperbanyak investasi dan utang dari Cina ya. Nah, pemerintahan Jokowi juga hiasi dengan resistensi dengan kelompok-kelompok pergerakan Islam ya, yang sering mengganggu stabilitas ekonomi memang. Jadi sering Jokowi membuat arah kebijakan atau aktivitas politik yang tidak disukai oleh kelompok-kelompok tertentu, terutama kelompok gerakan Islam ya, seperti yang sekarang terjadi dengan FPI dan sebagainya gitu ya. Ini mau tidak mau tentu mengganggu ketertiban nasional dan mengganggu kinerja ekonomi. Makanya sebenarnya seharusnya pemerintah itu gitu ya bisa gitu merangkul kelompok-kelompok seperti ini, jangan dijadikan musuh, tapi dijadikan sebagai mitra lah dalam pembangunan ini, buat suasana menjadi kondusif, stabil gitu ya, sehingga bisa menciptakan stabilitas tadi yang pada akhirnya kemudian
membuat trust atau kepercayaan investor kepada Indonesia itu baik gitu. Nah sekarang kan investor asing itu lebih banyak didominasi dari Cina gitu ya. Nah tapi di sisi lain juga angka kemiskinan di Indonesia terus turun, bahkan sekarang angkanya di level di bawah 10% ya untuk pertama kali dalam sejarah. Ya itu sesuatu yang bagus sekali gitu ya, meskipun di tengah pandemi ini nanti pasti meningkat lagi kemiskinannya ya. Nah, tapi di sisi lain juga angka rasio gini, angka rasio ketimpangan pendapatan antar orang itu juga meningkat gitu ya. Daya beli masyarakat juga tertekan ya. Jadi kemiskinan turun tapi daya beli melemah juga sebenarnya. Jadi secara agregat ada masalah dengan perekonomian kita. Nah, jadi itu yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ya. Uh, apa Tentu masih ada sisa 4 tahun lagi bagi Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masa kepemimpinannya. Mudah-mudahan beliau bisa melakukan hal-hal yang baik untuk negara ini dan memperbaiki kinerja ekonomi bangsa Indonesia dan kembali menjadi macan Asia, kembali menjadi the Asian Miracle, ya the Miracle of Asia, seperti pernah terjadi pada era Orde Baru dulu tanpa menjadi diktator sebagaimana Presiden Soeharto. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.